Saya tunanetra itu dari lahir. Nggak kenal namanya Sony, nggak kenal namanya Yogi. Apa tuh? Saya dipanggilnya Ucok. Nah, saya bikin Pertuni kabupaten sama kota saya gabungkan menjadi Sukabumi Raya. Jangan sampai teman-teman kita, mohon maaf, nanti ada di akhirat masuk neraka itu menuntut kanwil. Jangan begitu Pak, katanya gitu kan gitu. Masjid ini nggak ramah, nggak mau. Nggak. Mereka itu mau tapi nggak tahu bagaimana caranya mendampingi tunanetra gitu kan gitu ya. Selain memang kita memperjuangkan Al-Quran, kita harus ingat kefakiran akan membawa kekufuran. Betul. Hai Sobat Makufin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Diah Putri dalam acara podcast Taman Tunanetra. Ya, teman-teman Sobat Makufin semua, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami kedatangan seorang tamu nih. Alhamdulillah. Pasti nih teman-teman Sobat Makufin semua pasti sudah banyak yang kenal sama tamu kita kali ini. Nah, untuk itu langsung aja ya kita sapa beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, terima kasih banyak ya sudah memenuhi undangan dari kita nih, Yayasan Rodatul Makufin. Iya. Nah, jadi Sobat Makufin, tamu kita di sini hari ini adalah Bapak Yogi Matsoni. Nah, pasti udah kenal ya Pak Yogi Matsoni. Kadang-kadang kenal, kadang-kadang enggak. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya kan? Sudah melanglang buana nih dalam dunia tunanetra ya kan? Dunia persilatan tunanetra ya kan? Apalagi sekarang luar biasa dia jadi presiden loh. Presiden. Jangan sampai ngalahin Prabowo loh. Presidennya tunanetra. Ya teman-teman semua ikuti ya perbincangan kita pada siang hari ini. Langsung aja. Gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah. Saya manggilnya doanya semua teman-teman. Ya. Manggilnya Kakak apa Bapak nih? Ya seperti biasa aja lah. Dulu kita kan seperjuangan ketika di ITMI Jakarta. Oh iya. Ya kan? Betul. Ada Putri, ada Hana, kemudian ada siapa lagi tuh? Siapa lagi? Ayo. Yang di SLB sekarang tuh Pak Dwi ya. Oh iya, Dwi terus Tarmini. ada Pak Ade ya. Ade. Terus kemudian ada almarhum Adi Gunawan ya kan. Betul. Nah, perjuangan kita ya. Pak Ajat dah yang lokomotifnya. Gitu. Pak Ajat nonton juga nih nanti nih. Mudah-mudahan bisa nonton deh. Baik, gitu. Kak Sony, aku manggilnya kakak aja lah, biar akrab, ya kan. Sekarang siang hari ini Putri tuh pengen ngobrolin apa ya kira-kira yang enak ya. Nanya tuh banyak sebenarnya karena kan luar biasa ya. Sekarang ini jadi presiden. Tuh. Nanti teman-teman Sobat Makufin juga kepengen tahu gimana sih perjuangannya ya kan bisa sampai dengan sekarang. Tapi sebelumnya mungkin ada teman-teman dari Sobat Makufin yang yang mungkin orang melihat gitu ya, yang belum kenal sama Kak Sony nih. Nah, mungkin bisa cerita sedikit dulu nih tentang Kak Sony, kapan menjadi tunanetra, gitu. Terus gimana awalnya bisa berjuang sama-sama di organisasi, belum lanjut kemana-mana. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman Makufin. Saya tunanetra itu dari lahir. Itu ya kebetulan ada selain saya di keluarga saya itu ada kakak saya juga tunanetra. Artinya kita sama-sama kena retinitis pigmentosa dari kecil, cuma memang hanya perbedaannya kalau kakak saya memang menggeluti tentang Al-Quran sehingga dari kecil juga terus menghafal Al-Quran sehingga sekarang dulu sempat punya pesantren bukan pesantren tunanetra Put. Kakak saya itu meskipun tunanetra dia punya pesantren, muridnya atau santrinya orang-orang yang melihat. Kemudian seiring dengan waktu mungkin capek juga gitu dan sekarang pesantrennya diserahkan pada anaknya.
Namun sekarang itu kakak saya itu unik. Setiap hari dia ngajar ibu-ibu sekecamatan Ciseeng. Saya orang Ciseeng asli. Nah, ya itu kakak saya. Kemudian kalau saya memang apakah saya juga di sayap kiri atau gimana? Ya artinya gini, ketika saya memang lebih jalur pada jalur pendidikan formal sekolah gitu kan ya. Nah, gitu. Sekolah di mana, Kak? Sekolah saya di SLB Gunung Batu gitu kan. Batu itu mana tuh? Bogor. Bogor. Bogor gitu, SD di situ, kemudian ikut integrasi gitu ya. Ya seperti itu perjuangannya. Itu perjuangan dari tunanetra saya ketika sekolah dulu. Kemudian ketika itu mungkin Putri udah lahir apa belum ya, tahun 93. Udahlah. Udah 93 itu saya mencoba dari Jakarta ke Bogor, terus dari Bogor ke Jakarta. Kemudian saya mencoba untuk ke daerah Sukabumi. Nah, di mana memang ada teman saya di sana Sukabumi itu membuka yayasan namanya Tunas Islam. Nah, memang Sukabumi waktu itu sangat memprihatinkan. Kabupaten yang begitu besar, kabupaten kota yang begitu besar, SLB-nya baru ada dua, maaf. Satu SDLB Handayani, dua SLB apa itu namanya yang di Balondongan itu ya, lupa lagi saya. Ya, itu hanya dua itu. Padahal Sukabumi itu dari mulai ujung Bogor sampai perbatasan Cianjur, ya, kemudian sisi laut dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu sangat luas. Nah, sehingga saya merasa terpanggil di situ. Gitu ya. Terpanggil, kemudian saya di situlah gitu ya. Meskipun memang saya tuh belum tahu apa-apa put masalah pendidikan. Orang sekolah kan sekolah umum. Artinya kalau dulu mungkin ada SPG ya zaman dulu, atau PGA atau apa. Saya dulu tidak tertarik put di dunia mengajar, tapi terpanggilnya adalah ketika memang kita ada di situ, ada di lingkungan itu gitu kan. Nah, akhirnya saya di situ, kemudian membantu Yayasan Tunas Islam, meskipun memang kadang-kadang prihatin juga yayasan, tapi ya mohon maaf, meskipun ada bangunan, tapi untuk makan sehari-hari dan lain sebagainya itu masih sangat memprihatinkan, itu masih menggunakan daya masyarakat. Nah, oleh sebabnya saya kemudian di samping juga mengurus atau ikut rembuk dalam yayasan itu, juga saya menjadi waktu itu sudah ada organisasi Pertuni ya. Nah, Pertuni itu saya tahun berapa itu? Tahun 93. Oh, 93. Nah, 93 itu saya mencoba membuka di situ, di Sukabumi itu belum ada Pertuni. Nah, saya bikin Pertuni kabupaten sama kota, saya gabungkan menjadi Sukabumi Raya. Nah, secara qadarullah juga saya terpilih menjadi ketua cabang waktu itu. Itu usia berapa itu? Ketua cabang? Saya usia masih kayaknya baru pas 93 itu sekitar 19 tahun. 19 tahun saya sudah berkiprah itu. Nah, kemudian ini kan banyak teman-teman atau tunanetra yang masih terisolir lah katakan, masih dalam pendidikan dan lain sebagainya. Akhirnya kita mencari ide bagaimana supaya teman-teman atau teman-teman kita tunanetra itu supaya tidak diumpetin sama ya sama kalau kena gengsi gitu. Betul. Orang tuanya gengsi dan lain sebagainya gitu. Sehingga ketika mungkin ada tamu dan lain sebagainya, si tunanetra itu diumpetin. Ya gitu. Nah, bagaimana kita bikin? Pertama, saya dan teman-teman waktu itu beberapa aktivis, satu bikin rally tongkat putih namanya di Sukabumi itu. Nah, supaya apa? Waktu itu mengundang wartawan, dan terus terang aja sponsornya adalah rokok. Saya udah nekat tuh. Ya, saya udah belajar dari. Jadi saya di sana memang saya belum, padahal waktu itu belum tahu tuh proposal apa tuh seperti apa gitu kan. Tapi saya jalan aja ya. Tapi saya waktu itu ada organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan itu namanya
AMPI, ada AMS dan lain sebagainya. Terus saya tunanetra satu-satunya saya sih sering nimbrung. Bener pengen tahu, ya ikut-ikut LDK dan lain sebagainya. Oh tahu, oh begini bikin proposal, oh begini bikin perjanjian apa itu namanya yang kaitannya dengan sponsorship. Nah ini saya bikin itu gitu kan. Nah di tahun 93 94 gitu kan. Nah kemudian yang keduanya supaya terpancing penggugah orang tua agar ya itu kita mengadakan dua pertunjukan. Pertama main bola, yang kedua musik. Tunanetra main bola. Ya, tunanetra main bola. Bisa loh. Ya, iya tunanetra main bola lucu kan? Unik. Gitu, unik. Jadi bolanya itu ada kerincing-kerincingnya gitu kan? Gitu. Ya teman sama teman sering nabrak gitu kan gitu. Resiko. Gitu. Iya, resiko. Misalnya Putri bukan musuh juga tabrak juga gitu kan gitu. Sesama kawan juga ngetabrak iya, aja ya. Tabrak aja gitu kan gitu. Mana kawan mana lawan. Cuma memang kita ada sandi-sandinya tersendiri lah gitu biar. Nah itu. Nah di pertunjukan bola itu ada yang macam-macam. Ada yang bilang kasihan, ada yang bilang ketawa-ketawa, ada yang bilang wah macam-macam lah gitu kan gitu. Nah, tapi kita ingin mempertunjukkan. Yang kedua ada musik gitu kan, ada waktu itu kan di daerah-daerah itu senang dangdut ya. Nah, ya kita live dangdut segala macam. Main tunanetra ya tuh? Main tunanetra semua gitu kan gitu. Nah gitu. Nah dari situ baru kita nih saya mencoba memang sudah koordinasi dengan camat dengan lurah gitu kan. Nah camat dan lurah lah yang saya suruh gitu ya, saya suruh lagi. Untuk memberikan motivasi pada pada warganya. Iya. Jadi jangan sampai ada tunanetra istilahnya disimpan, diumpetin segala macam gitu. Perjuangan ya. Iya artinya mereka harus sekolah, harus pendidikan segala. Nah di situ baru terbuka daerah Jampang itu daerah Jampang wah pokoknya daerah-daerah kalau ya daerah-daerah kalau orang bilang mah lipo katanya. Lipo itu lingkungan poek katanya gitu. Lingkungan poek artinya apa tuh Kak? Gelap. Oh gelap. Iya kenanya kan di situ emang rumah-rumahnya mewah semua, mepet sawah gitu kan. Ya. Ya disitulah kita apa namanya memberikan motivasi tentang itu banyak baru yang mau pendidikan akhirnya tidak ditampung oleh kita salurkan, ada yang ke Wiataguna, ada yang ke Jakarta, segala macam lah gitu. Nah di situ membuka itu pengalaman saya sehingga di situ saya terpanggil untuk mengadvokasi, membela hak-hak teman-teman gitu kan dan lain sebagainya. Mulai aktif di organisasi. Itu dari 93 tepatnya. Memang kalau dulu sih memang ya di rumah gitu ya. Kalau di rumah memang kalau di rumah di Ciseeng nggak kenal namanya Sony, nggak kenal namanya Yogi. Apa tuh? Saya dipanggilnya Ucok. Kayak orang ini? Kayak orang Batak. Iya. Karena saya dulu sama-sama di Karang Taruna sama teman-teman awas ya ternyata saya cuma di Karang Taruna itu saya ditugasi untuk melatih vokal grup karena saya bisa gitar gitu. Ya seperti itu di remaja masjid juga sama. Jadi kalau ke rumah itu ke daerah saya nyari nama Sony atau Yogi itu agak susah gitu kan. Kalau udah Ucok anak kecil juga udah tahu oh Mang Ucok katanya gitu. Ucok tapi Mang kan lucu ya. Gitu bisanya Bang gitu kan gitu. Jadi seperti itu ya perjalanan hidup awal mulanya berorganisasi ya. Seperti itu. Memang 19 tahun. 19 tahun. Di Pertuni. Terus pindah ke Jakartanya kapan, Kak? Sebetulnya saya kan sekolahnya dari dulu juga di Jakarta. Cuma pas begitu di mana di Jakarta? Saya pernah di Masas di Cawang. Masas di Cawang. Iya. Nah, gitu. Nah, 95 itu saya bolak-balik Sukabumi Jakarta. Saya punya kalau tempat usaha, punya pijat di daerah Jalan Panjang itu daerah Kebonjeruk. Nah, saya di situ memang mulai ke Jakarta lagi gitu kan gitu. Nah, setelah saya purna di Pertuni 96 itu saya mulai menetap di Jakarta lagi. Kemudian dulu juga saya nekat-nekatan aja saya pernah ngajar juga di Yayasan Al-Ma'arij di situ
orang awas semua gitu kan gitu. Ngajar apa, Kak? Saya ngajar sejarah. Oh. Ngajar sejarah. Kenapa bisa ngajar sejarah? Emang dulunya? Nggak tahu juga sih. Baik. Jadi karena di situ katanya butuhnya guru apa nih? Guru sejarah. Ngajarnya sejarah. Bingung-bingung. Dulu kan belum ada kayak sekarang AI segala macam, komputer segala gitu kan. Saya dengerin di radio-radio sejarah-sejarah gitu kan. Ada kaset-kaset gitu kan. Ya ngajar sejarah gitu. Gitu aja put nekatnya dalam menurut. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Saya ngajar 2 tahun di Alma Arij itu. Ya apa namanya? Biasalah karena saya kan orangnya koboi gitu. Habis ngajar anak-anak itu SMA put. Habis ngajar saya anak-anak itu saya ajarin nyanyi apa gitulah kan gitu. Jadi begitulah jadi. Baik. Iya. Itu luar biasa ya kalau misalkan emang berarti udah dari muda ya umur 19 tahun itu udah berjuang untuk teman-teman tunanetra di daerah ya di Sukabumi. Saya pernah tuh ke Jampang, jalannya rusak ya. Apalagi dulu berarti tahun ya. berapa? Tahun berapa ya? Saya lupa. 2015 atau? Tahun 2015 sudah kesini. Saya tuh tahun 93-94 put. Jalan ke Jampang Surade itu. Kalau sudah jam 4, jam 5 itu udah nggak ada berani. Iya, rawan ya. Rawan. Itu. Jadi zaman itu saya masih ke sana gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu kan gitu. Tapi enak. Jadi rasa persaudaraannya, rasa kegotong royongannya itu sangat tinggi gitu kan begitu. Apalagi pas begitu kita turun, oh ada si ini datang, ya udah rame. Pokoknya kalau kita ke sana pasti rame gitu. Kan. Pasti gitu. beda ya. Pasti beda gitu. Kalau saya boleh bilang kampung sama di kota tuh beda. Beda. Sampai sekarang kayaknya masih sama. Iya, tapi sekarang nggak beda-beda tipis dengan kota. Karena memang sarana digital, sarana teknologi udah masuk. Kalau dulu kan belum gitu kan gitu. Jangan kan begitu kita bawa tip Walkman aja udah aneh gitu kan di sana kan gitu. Oke. Gitu. Baik, Kak Sony, ini apa namanya? Kalau saya boleh bilang tuh Kak Sony luar biasa ya dari muda 19 tahun. Kalau saya aja waktu itu umur berapa ya ikut organisasi ITMI ya waktu itu ya? 25 apa ya? Saya baru ikutan tuh. Tapi maksud saya tuh ya sebagai tunanetra dari kecil ya kan ya. Tapi itu udah luar biasa lah mau berjuang buat teman-teman tunanetra. Dan pastinya itu akan sama seperti sekarang ya Kak Sony ya. Sebagai ketua ITMI yang baru nih, periode berapa Kak? Sekarang itu kan pada periode pertama itu Pak Haji Aan almarhum Allah yarham. Kemudian Pak Dr. Basri, kemudian Pak Yayat Ruhyat, Pak Widodo, kemudian Pak Yudi, baru saya. Gitu. Saya sempat PAW memang. Berarti berapa tuh tadi tuh? 7 ya? Jadi dari Pak Yudi itu saya sempat PAW pengganti antar waktu karena beliau meninggal. Di anggaran rumah tangga itu dilanjutkan oleh Sekjen. Waktu itu saya Sekjen. Dari Sekjen jadi PWA. Iya. Jadi PAW. Tahun 2003, 2023, 2025. Gitu kan. PAW itu singkatan dari apa? Pengganti antar waktu. Oh, pengganti antar waktu. Jadi emang di ITMI istilahnya PAW, pengganti antar waktu. Jadi untuk meneruskan estafet kepengurusan atau kepemimpinan yang ketua umum yang telah berhalangan tetap. Iya, berhalangan tetap seperti itu. Dan memang yang dulu saya meskipun saya organisasi sering organisasi nggak ada cita-cita itu menjadi ketua. nggak ada sama sekali gitu kan gitu. Iya. Tapi sekarang jadi ketua Kak. Nah itu dia apapun qadarullah ya takdir Allah seperti itu. Artinya memang secara secara dari hati itu nggak ada saya meskipun saya dicalonkan saya makanya gimana ya saya tergantung Allah aja lah gitu kan. Allah memberikan itu ya itu amanah gitu kan. Kalau tidak nggak nggak ada itu ya. Udah sama aja waktu ketua OSIS atau apa dulu kan nggak ada ya gitu. Gitu.
Betul. Semua itu pasti karena kehendak Allah ya. Iya, jangan takdir. kata orang-orang, kalau orang putar ngaji, ya kita preman kan ya. Kata orang ngaji katanya daun selembar jatuh pun sudah ketentuan Allah kan gitu. Betul sekali. Gitu katanya gitu. Iya, kita harus percaya gitu kan, kodok-kodar ya kan. Iya. Tapi Kak Sony mungkin bisa kasih tahu nih ke rekan-rekan sobat Makmufin nih yang nonton kita ya. ITMI itu apa sih Kak? Bisa dijelaskan ITMI itu apa, bergerak di bidang apa, kayak gitu, terus mengurusi masalah apa gitu? Ya, pertama mungkin dari nama dulu ya. Nama itu ITMI itu sebetulnya ada sejarah. Sejarahnya dulu memang pendahulu kita itu mereka sebetulnya sudah membuat sebuah organisasi atau komunitas. Ada yang disebut HTI, Himpunan Tunanetra Islam. Saya Hibut Tahrir Indonesia. Bukan Hibut Tahrir Indonesia, bukan hutan tanaman industri, bukan. Baik. Himpunan Tunanetra Islam itu dari konon memang dari dulu gitu ya. Kemudian ada juga HIMTI, Himpunan Tunanetra Muslim Indonesia gitu ya. Nah, terus ada Persatuan Pelajar atau Mahasiswa Tunanetra Muslim juga ada gitu kan. Jadi banyak sebetulnya gitu kan ya. Nah, itu mereka komunitas itu memperjuangkan hak-haknya lah ya teman-teman gitu kan. Baik itu di Jogja, di Bandung gitu kan. Ya termasuk di sini ya di Jakarta atau mungkin di tempat-tempatnya sekarang di Tangerang, termasuk Pak Soleh Allah Yarham adalah termasuk berjuang dalam hal itu kan gitu. Iya. Nah, maka tahun 99 tepatnya pada bulan Mei itu di situ ada namanya Musyawarah Nasional Tunanetra Islam. Musyawarah Tunanetra Islam itu tepatnya di Lembang, Bandung ya. Sehingga membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan tunanetra Muslim. Tahun berapa itu Kak? Tahun 1999 seiring dengan semangatnya reformasi. Sekalian juga nih, itu juga direformasi. Iya, jadi gini, jadi teman-teman itu karena mungkin tantangannya sudah terlalu tinggi ya mohon maaf ya misionaris ya segala macam gitu kan. Kita perlu pembentuk wadah perjuangan yang bersifat ormas gitu kan gitu. Nah, seiring dengan reformasi itu dulu kan di sebelum reformasi itu kan kita ajas organisasi itu harus tetap Pancasila. Kan gitu ya. Nggak boleh itu ajas yang lain. Begitu. Laporannya seperti itu. Dan saya juga pernah ikut, saya dulu sering sekali ikut P4 gitu kan. Pelajaran sekolah. Iya, pelajaran sekolah gitu. Ada pola 17 jam, ada 24 jam, ada pola-pola yang lainnya itu saya pernah ikuti itu kan gitu. Nah, seiring dengan itu maka membentuklah ITMI di bulan Mei tepatnya di tanggal 9 sampai tanggal 13 itu ya di Lembang, Bandung dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Ormas. Nah, ketua pertama yaitu Pak Haji Aan Johana Allah Yarham gitu kan gitu. Dan di situ juga Pak karena senior ya termasuk Pak Halim Soleh Allah Yarham juga terlibat di dalamnya gitu kan gitu. Nah, ITMI sebetulnya bagaimana ITMI itu sebetulnya untuk dasarnya adalah untuk jam'iyah gitu ya, jam'iyah para tunanetra, ukhuwah para tunanetra gitu, dan dakwah untuk dakwah para tunanetra dan masyarakat. Jadi disebut ukhuwah, dakwah dan jam'iyah. Tujuannya supaya apa? Untuk capaiannya adalah sebetulnya izil Islam wal muslimin wal mahfufin, kejayaan Islam dan orang-orang muslim dan muslim tunanetra gitu. Itu kesana ininya, izahnya gitu ya, tujuannya. Nah, seperti itu tuh ITMI. Lalu terutama memang
yang menjadi perhatian secara khusus gitu ya. Yang itu semuanya menjadi perhatian, tapi perhatian secara khusus adalah waktu tahun 90-an itu mungkin Putri belum masuk dalam dunia tunanetra ya. Belum. Itu keprihatinan kita memang susahnya Al-Qur'an Braille. Oh, ya. Susahnya Al-Qur'an Braille gitu kan. Nah, maka di tahun 2001 itu ITMI juga memiliki program yang disebut pemberantasan buta huruf Al-Qur'an Braille. Meskipun memang mungkin di Jakarta seperti Raudul Mahfufin, kemudian di Jogja ada Yaketunis dan lain sebagainya, itu belum memadai gitu kan. Karena sistem cetaknya itu kan tidak seperti canggih seperti sekarang gitu kan ya. Gitu, menggunakan komputer, dan bahkan kalau saya ngobrol dengan teman-teman Bandung itu katanya pakai simplit yang cetak gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu memang di situ. Lalu kemudian seterusnya ITMI mencoba melakukan diklat gitu kan ya. Diklat Al-Qur'an Braille di mana-mana tuh, di setiap, baik di Bandung, di Jakarta dan semua. Termasuk kayaknya Putri juga pernah terlibat ya. 2000 berapa gitu kan ya. Ada pelatihan itu kan ya. Iya. Nah, itu memang sasarannya seperti itu. Nah, juga selain itu juga di tahun 2001-an itu kita mendapat waktu itu sempat audiensi dengan Kementerian Agama gitu ya, bahwa ITMI diberikan dengan hasil perjuangan pendahulu kita dan lain sebagainya, akhirnya ITMI meminta kuota tenaga pengajar atau di PAI ya, Perguruan Agama Islam. Oh iya, yang akhirnya teman-teman tunanetra bisa mengajar ya, lulusan PAI ya. Banyak gitu kan. Betul. Termasuk 2021 ya? 2021 dimulainya. Ya, benar. 2021 gitu kan, tapi ya memang yang PAI gitu ya, khususnya PAI. Karena yang memberikan itunya dari Direktorat Pendis ya. Dari situ. Terbuka akhirnya gitu kan. Ya sekarang ya alhamdulillah sekarang kan banyak guru-guru pendidikan Islam, baik itu di SLB maupun di perguruan di sekolah-sekolah umum gitu kan gitu. Memang dari situ perjuangannya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau sampai sekarang kita lebih pada perjuangan advokasi seperti itu. Ya memang jadi perjuangannya panjang ya. Panjang visi misinya dari ITMI gitu kan. Terus cakupannya ya untuk teman-teman tunanetra Muslim gitu ya. Iya, tunanetra Muslim, dan alhamdulillah emang dari tahun 99 sampai sekarang kita sudah ada di 26 provinsi. Oh, semua udah ada ITMI-nya nih? Iya, 26 ya, 26 provinsi dan di 154 kabupaten kota. Dan sekarang kita sedang mulai merintis di daerah-daerah timur Indonesia ini. Ya, Papua berarti udah ada belum? Papua ini baru kita kebetulan memang ada yang sedang ada pendidikan di sini di di sentra. Coba kita kita dekati, kita bagaimana kita briefing gitu ya. Insya Allah mungkin ke depan di Papua ada, dan termasuk di Maluku Ambon gitu kan gitu. Dan alhamdulillah juga di daerah Sulawesi, terutama yang muslimnya minoritas seperti Sulawesi Utara, ITMI-nya sudah ada juga di sana, di Kota Manado dan di Kota Mobago gitu. Nah, di situ. Alhamdulillah ya, udah mulai pemerataan nih. Iya, betul. Jadi kan ya baik pemberantasan buta huruf Al-Qur'an Braille gitu ya. Terus juga advokasi dan yang lainnya itu ITMI bisa ini ya masuk ke situ ya. Masuk, iya. Kita pokoknya setiap itu kita masuk, karena yang namanya dakwah itu bukan harus mengaji saja gitu kan, termasuk hal dakwah-dakwah seperti dakwah-dakwah yang lain gitu ya. Termasuk dalam ketika di 2003-2004 kita juga terlibat dalam waktu itu kan 2004 tahun politik ya.
Ya kita memang di situ keterlibatan kita di dalam itu adalah mensosialisasikan bagaimana hak-hak para disabilitas, khususnya disabilitas netra gitu kan. Nah, kebetulan memang waktu itu saya ditarik juga ya di KPU gitu ya, KPU pusat untuk memberikan ya seperti ini kayak podcast seperti ini gitu kan ya. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi keterlibatan kita sudah alhamdulillah gitu ya sudah terlibat di sana gitu kan. Nah, Saya begitu. pengen tahu deh Kak. Di Nusa Tenggara itu udah ada ITMI-nya belum? Di Nusa Tenggara Barat ada. Ada. Lombok sama Lombok, ya. Jadi yang NTT-nya? NTT-nya belum. Oh, NTT-nya belum. Lombok baru ya? Iya, baru Lombok gitu. Bali ada Bali? Bali belum. Oh, Bali belum? Belum gitu. Kalau Kalimantan? Kalimantan Barat sudah ada. Bahkan Kalimantan Barat itu luar biasanya dia kerjasama dengan Zohor. Wih. Gitu. Di Kalimantan Barat saya waktu ada muswil di sana, ternyata ada ulama-ulama yang di Zohor itu sempat hadir dan saya memberikan presentasi terkait dengan ITMI, dengan programnya, terkait dengan Quran Braille-nya, terkait dengan itunya kan begitu. Nah gitu. Nah sekarang mungkin menjadi PR kita bersama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur memang kita mau hidupkan lagi nih. Tengah ada tengah, utara juga ya? Ya sudah ada memang, tapi memang kalau bahasa kita itu hidup mati ya seperti itu gitu kan memang karena apa namanya luasnya negara kita gitu kan ya itu memang Sabang sama Merauke. Iya itu sangat menjadi tantangan juga gitu kan gitu. Ya mungkin alhamdulillahnya sekarang dengan adanya kemudahan bagi kita adanya digital tidak harus dengan offline kan. Betul. Dengan online aja bisa gitu. Setuju kan saya. Ya seperti itu. Pengajian online pengajian online pembelajaran gitu. Arab Braille juga bisa online. Iya sekarang bisa online semuanya online. Iya emang tugas bukan hanya ITMI sebenarnya ya. Iya tugas kita bersama sebagai muslim ya. Iya tugas kita bersama dan ini termasuk di dalam hal ini adalah mahfufin. Nah saya karena kita ada MOU ya antara ITMI dengan mahfufin gitu kan ya itu. Nah sekarang itu di periode yang kemarin itu saya berpikir ini kalau kita lihat pengajar tunanetra itu sudah banyak, artinya pengajar Al-Quran Braille. Iya. Sudah banyak kan ya. Iya. Sudah banyak. Tapi di kota. Iya. Tapi di kota, di mana? Di daerah-daerah kan gitu. Nah itu tantangannya. Tantangan. Yang kedua, ketika saya mencoba ngobrol dengan teman-teman aktivis atau penggiat pengajar Al-Quran itu, teman-teman itu mungkin punya sertifikat tapi sertifikat lokal. Ya misalnya kita mengadakan TOT, kita mengadakan diklat, oke kita kasih sertifikat. Apakah itu sertifikat lembaga misalnya ITMI atau lembaga mahfufin atau lembaga yang lainnya gitu kan, lembaga-lembaga itu. Sehingga itu kan secara secara sertifikasi kenegaraan itu perlu. Belum kan? Belum. Setuju saya. Nah, oleh sebabnya 2023 itu begitu saya menjadi PAW gitu, saya menggagas. Ayo tolong kemana nih? Menggagasnya kemana? Menggagasnya ke teman-teman dulu. Oh, teman-teman dulu. Teman-teman dulu yang aktivis. Ayo dong bikin lembaga sertifikasi. Ya kan? Kita udah kalau istilah SWOT ya, istilah SWOT itu kita sudah ada di situ. Kenapa? Strong, kekuatan kita sudah ada. Bayangkan, tunanetra sudah di organisasi ini sudah di mana-mana. Cuma bagaimana menjawab kelemahannya adalah kita belum ada itu gitu, kita belum ada yang menggerakkan. Nah, kemudian dari opportunity atau peluangnya banyak. Kenapa? Menurut sensus itu data tunanetra itu ada yang menyebutkan 1,5% dari penduduk Indonesia, otomatis kan sekitar 4 jutaan lebih. Iya kan?
tunjuk muslimnya paling banyak. Nah kalau kita hitung rata-rata sudah berapa persen sih yang tunanetra yang bisa baca Quran kan begitu? Ya. Nah oleh sebabnya saya coba tolong rumuskan bikin LSP. Nah akhirnya dari berbagai itu teman-teman bikin tim, modul dan lain sebagainya. Dari mulai membaca Al-Quran Braille, pengetahuan Braille gitu ya. Dari itu modal titik dan lain sebagainya udah. Kemudian dibantu juga oleh Lajnah, ada Ikrona, ada Tajwid, mungkin ada yang lainnya juga di sini gitu kan. Yeah. Nah, sehingga saya pikir sudah saatnya kita membuat LSP atau bikin standar kompetensi. Nah, akhirnya alhamdulillah di 2023 2024 kita ada LSP. Udah kebentuk nih. Nah, ini sekarang sudah kebentuk dan alhamdulillah sudah turun SK-nya dari Kementerian Tenaga Kerja Direktorat Standar Kompetensi. Oh, yang ngeluarin Direktorat Tenaga Kerjaan. Iya, karena standar profesi, Mbak Putri. Iya. Karena standar kompetensi. Jadi sekarang itu kita sudah ada namanya SKKK, Standar Kompetensi Kerja Khusus. Nah, sekarang kita sudah ada itu di bawah ITNI. Nah, akhirnya saya membuat kami membuat kebijakan itu sebagai lembaga otonom. Oh, lembaga otonom itu adalah lembaga non struktural. Nah, lembaga non struktural itu di LSP terus harus ada untuk nanti kita mencapai BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, memang harus ada asosiasi, Mbak Putri. Betul. Nah, asosiasinya alhamdulillah sudah ada, artinya sekarang sudah terbuat. Ya, terbentuk lah sudah terbentuk untuk lembaganya. Ada strukturnya juga. Iya gitu. Jadi Asosiasi Pengajar Quran Braille Indonesia. Oke. Nah, nanti kotanya kalau boleh tahu siapa? Pak Yayat Ruhyat. Oh, Pak Yayat. Iya. Nah, nanti kan siapapun bukan harus ITMI wilayah, tapi siapapun bisa menjadi di situ yang akan mengikuti sertifikasi profesi bisa di situ. Kalau misalkan nih, ini sambil ini ya, saya bertanya nih Kak Sony, kalau misalkan ada tunanetra di daerah gitu, mungkin dia itu dari kota datang ke daerah gitu kan ya, dia belum punya sertifikasi ini, dia menghubunginya ke Pak Yayat, langsung dites atau gimana nanti biar keluar sertifikatnya? Nanti gini, modelnya kan ada mereka kemarin sih semalam itu sudah sosialisasi gitu kan. Nah, memang kedepannya ini kan namanya baru gitu ya. Pasti perlu evaluasi. Iya, nota dari notarisnya juga memang sudah turun gitu kan. Itu sudah. Nah, ke depan itu memang kita mungkin apakah itu nanti sebulan sekali atau itu kita tetap ada ujian kompetensi. Ujian kompetensi di situ setelah diberikan diklat, ya, terus kemudian ada standar kompetensinya yaitu LSP. Dan di LSP itu kan ada asesor, ada segala gitu kan ya, yang melibatkan juga dari mulai tokoh juga kenegaraan, gitu. Jadi negara itu situ ada gitu. Jadi gitu negara hadir, asosiasi itu luar biasa perkembangannya, alhamdulillah jadi seperti itu. Jadi apa tujuannya gitu kan? Tujuannya adalah untuk memang kita insya Allah semuanya pengajar Al-Quran itu karena Allah lillahi ta'ala gitu kan. Tapi kita harus ada juga legalitas gitu, legal standingnya, legalis untuk teman-teman bahwa kita memiliki sertifikasi itu perlu gitu, memiliki sertifikat itu penting gitu ya, supaya istilahnya kalau istilah kendaraan, gue udah punya SIM gitu kan gitu. Ya kan? Iyalah, jadi nggak sembarangan juga kan kita mengajarkan
Al-Quran ya, Iya. seperti itu. Saya setuju itu, Iya. karena memang bagaimanapun juga menjadi pengajar itu nggak mudah. Betul, Kak. betul. Gitu, apalagi yang diajarkan adalah Al-Quran ya, dari mulai Iya. makhorijul hurufnya, tajwidnya, itu Iya. kan kalau kita punya SIM tadi, Iya. ya kan. Betul. Orang yang kalau misalkan mau minta kita jadi pengajar, terpercaya nih kan gitu kan. Iya betul, Setuju, betul. setuju saya. Jadi Luar biasa. jadi kita seperti itu. Jadi meskipun mungkin dalam ujian standar kompetensi itu akan ada apa? Kalau memang targetnya tercapai, otomatis lulus. Tapi kalau mohon maaf kalau memang belum tercapai ya harus diulang lagi kan gitu Bang Putri ya. Iyalah. Nah gitu. Harus sampai bisa kalau Iya. mau benar-benar jadi pengajar ya kan. Betul, harus sampai bisa gitu Iya, kan. iya. Nah Itulah. itu yang menguji teman-teman dari ITMI. Yang mau uji ya campuran Pak. Ada yang dari Lajnah, Oh dari Lajnah. ada juga dari teman ITMI gitu kayak ada yang dari itu yang lebih apa mungkin selain juga Al-Quran atau Braille-nya juga ulumul Qurannya juga gitu. Wih, dapat juga. Iya, Masya itu Allah. harus. Iya, iya benar. Harus, gitu kan. Kuliah dapat ulumul Quran ini maksudnya. Iya, iya. Jadi itu satu. Yang kedua, ini kan ya kalau kita harus adil gitu ya. Kan banyak juga teman-teman yang mohon maaf belum mengikuti pendidikan formal, gitu kan ya. Nah itu tidak dibatasi. Kalau dia memang mampu, ya, kenapa enggak? Iya. Gitu. Banyak sekarang yang penghafal Quran tunanetra itu tidak juga sekolah formal. Iya kan? Iya, banyak gitu. Banyak ditemukan itu. Penting mampu. Penting mampu. Karena gitu kan sekolah kuliah itu kan nggak semua sampai jenjang kuliah kan memang kan nggak iya, semua itu ya. kan itu standar pendidikan kita di dunia gitu kan. Tapi kalau itu banyak sekarang saya punya teman namanya Ustadz Amin Ma'ruf Amin namanya. Bukan mantan presiden bukan. Bukan. Amin ya. Nah, itu dia tidak pernah sekolah. Tapi sanadnya Masya Allah sudah 3 sanad. Dan dia sudah punya 2 pesantren. Oh, di mana itu? Di daerah Banten, di daerah saya lupa, di daerah Jatake sana gitu kan. Saya lupa itu. Nah, itu kan sangat luar biasa. Betul. Ya, artinya dengan itu mereka sudah luar biasa gitu kan. Sanad 3 bayangkan sudah kalau kata guru saya itu yang lulusan Madinah itu sekitar sekelas doktor katanya kalau udah begitu kan gitu. Begitu sih Mbak Putri. Ya, aduh, saya seneng nih dengernya udah pengalaman itu sampai dengan sekarang ya. Luar biasa nih. Semoga nih ITMI dipegang sama Kak Sony ya kan. Bisa lebih berkembang lagi. Susah megangnya. Oh iya, jangan dipegang ya. Jangan dipegang. Apa dong jadinya nggak tahu dah. Oke, Kak Sony, mungkin silakan diminum dulu nih. Ini apa nih? Kita alhamdulillah nih Makufin ya lewat pesantren dan sekolah Yayasan Rodatul Makufin ya Arvin. Ini anak-anaknya membuat ini nih minuman ini sehat. Nih, yang begini. Begini ya. Hey guys, ini nih guys. Minuman sehat, Kak Minuman Sony sehat. mungkin bisa dicoba. Nah gitu, ini coba silakan. saya sebelum saya tahu khasiatnya saya coba ini dulu rasanya ya. Setuju. Saya buka silar. Jadi Sobat Makufin, ini alhamdulillah ya anak-anak santri kami di Yayasan Rodatul Makufin ini membuat minuman sehat, kombucha. Ya, gimana rasanya? Wih, seger. Seger ya? Seger. Enak ya? Seger, enak. Alhamdulillah. Ada rasa lemonnya, ada rasa jeruknya dapet, kemudian rasa ininya dapet lah. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Jadi Sobat Makufin, ukuran 250 mili. Jadi kalau misalkan ada yang mau pesan boleh banget nih hubungin Yayasan Rodatul Makufin. Online boleh bisa banget. online.
ya sedang mau mencoba di online, tapi untuk sementara mungkin bisa kontak kita langsung ya. Karena khasiatnya banyak nih. Di antaranya yang saya tahu ya, Kak Sonin ini melancarkan pencernaan. Iya. Ya kan. Terus juga ada apa namanya, membuat badan segar juga gitu kan, kekebalan tubuh dan lain-lain. Imunitas. Jadi pasti di teman-teman Makufin, sobat Makufin semuanya di rumah pasti tahu lah nih kombucha gitu. Karena udah viral juga. Kayak gitu ya. Jadi silakan teman-teman, mungkin teman-teman ITMI ya yang perlu minuman segar, hubungi aja sama Makufin. Dimanapun gitu. Alhamdulillah. Jadi boleh ada orang Aceh nih kan, misalnya butuh minuman ini, oke, bisa ke sini kan. Pesan aja, nanti kita kirimkan. Nanti mungkin bagaimana, tinggal di searching aja gitu ya. Siap. Di searching aja gitu kan. Tapi mungkin ada dari kemasan 250 ml ini, mungkin harganya apa gitu? Apakah harganya bisa dibuka di sini atau di belakang? Di belakang aja. Oke. Nah, nanti untuk penasaran ini terus terang, saya bukan hanya endorse gitu ya. Tapi rasanya cukup, alhamdulillah, cukup segar. Ya. Segar. Terutama yang gatal-gatal tenggorokan, yang gitu, itu istilahnya top markotop. Alhamdulillah, gitu. Makasih banyak nih Kak Soni nih endorse namanya. Ya terima kasih sobat Makufin. Ya silakan lagi diminum dulu Kak Soni. Oke, siap. Kalau bisa langsung dihabisin kayaknya. Iya, jangan, sunnah Rasul nggak boleh begitu. Oh iya benar, Masya Allah, mantap. Alhamdulillah. Tapi ini ada rasa-rasa ininya ya. Selain rasa asam gitu, kayak ada ada mungkin entah itu dari ekstraknya gitu ya, masih ada ininya ya, enak ya. Iya, jadi emang enak sih kalau maksud saya adalah ketika kita bicara herbal, otomatis kita harus melihat, merasakan dari apakah benar herbal atau bukan gitu kan. Jangan-jangan herbal. Kalau saya di sini insya Allah yakin, karena masih ada yang diekstraknya gitu. Jadi masih ada sisa-sisa di sininya. Jadi berarti memang betul-betul memang namanya ini? Minumannya? Minuman kombucha. Kombucha itu benar-benar dari tumbuhannya gitu kan, begitu. Jadi ada rasa itunya gitu. Dapatlah rasanya gitu. Mantap ya. Gitu. Alhamdulillah nih buatan santri Makufin. Santri. Ada berapa santrinya? Santrinya sekarang itu ada 26. 26 di mana saja? Untuk pesantren sekolah ya. Untuk pesantren sekolah, kalau untuk santri yang non sekolah itu ada 4 sekarang. Barangkali kalau boleh tahu, nanti kalau misalnya nih ada teman-teman tunanetra mau mondok lah katakan, mau pesantren, itu mungkin bisa lihat-lihat di websitenya atau searching di mananya gitu. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman tunanetra yang nonton kita nih, yang dengerin kita gitu ya, alhamdulillah kan memang Makufin ini ada websitenya Kak, di makufin.id, ada juga IG-nya, IG-nya tuh ada @makufin, juga ada @pesantren dan sekolah tunanetra gitu, ada juga. Dan kita juga ada IG untuk kalau misalkan ada yang mau mengajukan wakaf, boleh banget, wakaf Al-Quran dan buku-buku Islam tentunya ya. Bisa cek di IG-nya di Al-Quran Braille @Al-Quran Braille. Saya pernah ikut talk show di salah satu radio gitu ya. Dan diantaranya ada dari daerah-daerah seperti dari Batam, kemudian pokoknya dari Sumatera sampai itulah. Ada beberapa teman-teman atau orang tua yang ingin menitipkan anaknya untuk menjadi santri. Iya. Nah, itu bisa ke sini ya? Boleh. Oke ya. Kita itu dari 26 ya pesantren dan sekolah sama non sekolahnya jadi 30 ya. Itu banyak yang dari daerah-daerah. Bahkan ada yang dari Papua juga ada tahun ini masuk laki-laki. Ada juga dari Pulau Jawa, ada ya Riau juga ada gitu. Sumatera Selatan ya. Ada juga, maksudnya Lampung ya, di bagian Sumatera Selatan ya. Jadi kita tuh membuka
kesempatan untuk para teman-teman tunanetra yang memang mau belajar. Nah, gitu. Di sini pesantren dan sekolah Yarfin, gitu Kak. Jadi pokoknya tinggal kontak kita aja lah. Iya, karena saya mengharapkan begini ya. Melalui informasi melalui itu yang nanti disampaikan ke Mafufin supaya setelah dididik di Mafufin katakan di daerahnya itu berkembang. Betul. Itu yang setuju paling, saya. Ya, belajar di sini nanti balik ke daerahnya, mengembangkan daerahnya. Betul, itu tuh yang paling penting saya rasa itu gitu kan. Gitu. Setuju saya. Memang gitu. harus seperti itu ya. Jadi makanya menerima yang teman-teman di daerah agar harapan kita setelah dari sini bisa menularkan ke teman-teman tunanetra yang di sana. Karena saya sering jalan Mbak Putri. Jadi saya kalau ke Sulawesinya saya sampai ke Sultra ya, Sulawesi Tenggara gitu kan, dimana di sana kan memang berpulau-pulau gitu, ada Buton, ada Muna, ada macam berbagai itu. Nah mereka bercerita bahwa mereka itu bisa main handphone, tapi tidak bisa braille. Gitu, bisa main handphone, terus kemudian mereka itu hanya mendengarkan pelajaran dan lain sebagainya itu lewat online itu. Jadi mereka nggak sekolah. Gitu. Terus saya ke mana itu ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu saya dari mulai Pontianak, Kuburaya, Singkawang gitu kan ke daerah sana. Itu mohon maaf banyak sekali teman-teman kita yang belum terdidik. Jadi saya sangat prihatin. Sholat aja nggak bisa gitu kan, gitu. Itu luar biasa kan, gitu. Nah, saya waktu itu sempat di tahun 2019 saya temui Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Barat. Ya ketemu terus kemudian saya ceritakan gimana ini Pak Kanwil, saya bilang begitu. Ya jangan sampai teman-teman kita mohon maaf nanti ada di akhirat masuk neraka itu menuntut Pak Kanwil. Jangan begitu Pak katanya gitu kan gitu. Karena apa? Karena apa? Udah diajarkan belum? Kalau bingung nih Kanwil bingung. Ya libatkan dong kami para tunanetra untuk menjadi penyuluh. Ya kan beda. Misalkan mungkin ya teman-teman di Mafufin juga mengajarkan orang awas dengan mengajarkan tunanetra itu pasti berbeda. Pasti. Terutama dalam hal fikih misalnya. Kita wudhu, kalau orang awas mengajarkan orang awas, tinggal dilihatin aja kan bisa. Bagaimana cara kumur-kumur, bagaimana cara membasuh muka dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi kalau kita gimana? Dirabahkan satu persatu kan gitu. Jadi sesuai dengan SOP-nya gitu. Begitu juga sholat, begitu yang lainnya gitu. Begitu sih. Jadi kita memang harus memberikan pemahaman terhadap pada masyarakat. Bukan ya kita berprasangka baik bahwa masyarakat itu sebetulnya mau mengajarkan tunanetra tapi belum tahu bagaimana caranya gitu. Seperti halnya saya ke masjid. Saya setiap saya kan namanya saya juga kontraktor ya. Di Jakarta ini kan gitu. Dari satu tempat ke tempat. Yang saya deketin apa? Rumah ibadah, musola atau masjid. Karena kita bisa itu di situ gitu kan. Gampang ke masjid, ibadah. Iya, itu. Kemudian, nah di situ teman-teman atau jamaah itu bukan berarti jangan dengan dulu kita suuzon dulu. Ini masjid ini nggak ramah, nggak mau. Enggak. Mereka itu mau tapi nggak tahu bagaimana caranya mendampingi tunanetra gitu kan gitu ya. Kita sekilas memberikan, Pak lakukan SOP, sapa salam dan sentuh kan gitu. Nah gitu. Artinya seperti itu. Jadi ini menghimbau kepada teman-teman tunanetra juga gitu Put. Betul. Jadi bagaimana kita mendakwahkan SOP kita gitu kepada masyarakat gitu. Setuju saya. Nah, jangan sampai langsung marah, langsung berprasangka buruk gitu kan gitu. Bahwa ini enggak gitu kan gitu. Malah kita yang memperkenalkan kita dengan halayak, dengan masyarakat umum. Iya, pengalaman saya yang sekarang itu, yang di masjid saya sekarang, namanya Masjid Raya Cipinang Muara, saya jatuh 4 kali loh Put.
masuk got. Sampai yang terakhir masuk got itu saking dalamnya sendal jepit saya ketinggalan di dalam mau sholat subuh. Masya Allah. Nah, itu pahalanya banyak nih. itu bukan berarti apa? Saya yakin masyarakat itu bukan berarti nggak mau, tapi nggak tahu bagaimana. Takut kitanya tersinggung. Betul. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu, kemudian dan lain sebagainya, alhamdulillah sekarang saya menjadi pengurus masjid di sana, gitu kan. Masya Allah. Dia bisa bikin masjid aksesibel, Pak. Iya, alhamdulillah di sana itu udah akses. Udah akses ya. Jadi untuk kursi roda ada jalan gitu, ada jalan landainya. Nah untuk tunanetra mudah-mudahan alhamdulillah di sana kami setiap Sabtu itu di sana ada 25 orang penghafal Quran. Setiap hari Sabtu. Dan usianya usia rata-rata ABG. Ana ba'da gocap. Iya. Udah kayak Pak Sony lah. Betul. Jadi gitu alhamdulillah. Jadi saya punya teman namanya kita panggil Abah gitu. Usianya sudah 74 tahun. Dari mulai itu sekarang sudah hafal 12 juz, luar biasa saya pikir itu. Beliau udah tua gitu ya. Tapi memang dengan kesungguhan dan uniknya jari tangan kanannya itu tidak ada. Karena dipatuk olar dulu waktu di kampung. Jari kanan keluarnya? Jari kanan, iya. Astagfirullahaladzim. Terus? Jadi dia ngeraba pakai tangan kiri. Iya. Nah, tapi lancar gitu. Iya. Luar biasa. Pasti Allah itu mengambil sebagian akan melebihkan sebagian. Iya, begitu. Ya, kayak nggak bisa lihat, nanti dilebihkannya di pendengarannya, peragaannya. Betul. Pastilah Allah mengadil ya. Gitu. Kak Sony. Ya. Satu lagi nih Kak Sony nih, obrolan saya. Tadi kita udah ngebahas tentang Kak Sony waktu jadi tunanetra ya, perjuangannya di ITMI ya kan sebagai ketua. Periode dari sampai kapan Kak? Sampai 2030. Sampai 2030. Semoga panjang umur. Amin. Masih banyak perjuangan kita. Iya. Karena gini Put. Selain memang kita memperjuangkan Al-Quran, kita harus ingat kefakiran akan membawa kekufuran. Betul. Ya. Bagaimana cara membuat ekonomi dengan ekonomi? Bukan ekonominya. Baik itu menjadi tenaga kerja atau menjadi wirausaha. Betul. Itu yang saya pikirkan sekarang. Setuju saya. Gitu. Jadi sekarang kita coba adalah membangun jejaring, baik itu dengan pemerintah maupun dengan swasta. Iya. Capek rasanya kita ketika bikin acara proposal lagi, apalagi kalau kita sudah punya usaha atau punya wirausaha dan lain sebagainya, insya Allah kan begitu. Kita tidak juga dengan adanya berpikir juga tentang ekonomi ya bagi teman-teman tunanetra ya. Nanti mereka lulus itu mereka akan kayak gimana, makanya dikasih keterampilan. Betul. Salah satunya membuat kombucha, ada juga yang lainnya membuat sabun, mute-mute dan lain-lain. Terus artinya biar mereka bisa mandiri Kak. Dan ini ya, itu yang yang ke depan kita lebih memperkuat adalah jejaring. Taruhlah Putri bisa bikin apapun gitu. Tanpa jejaring marketing, tanpa jejaring itu enggak. Networking itu enggak ada. Maka saya terus terang, ke setiap ada pameran, saya bukan berarti memikir, lu laku berapa gue ya, gitu. Enggak. Tapi bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat yang terakhir kemarin itu masyarakat menengah ke atas lah ya. Kita ada di situ, kita hadir di situ. Kita memiliki talenta di situ. Nah itu sebetulnya yang ke depan yang menurut saya itu adalah ayo kita sama-sama ya. Bukan hanya itu bergandeng tangan. Ayo membangun jejaring sosial. Juga membangun jejaring yang lainnya termasuk jejaring ekonomi. Jangan sampai kita ketinggalan gitu. Jadi kalau sudah kita melakukan perjuangan lupakan baju gitu kan gitu. Artinya ITMI, Mapupin, Pertuni semuanya ayo sama. Gitu. Sama-sama. Karena tantangan kita ke depan luar biasa. Saya kalau kita bandingkan misalnya
Ini mohon maaf jadi ke ekonomi kan, nggak apa-apa kan ya? Apa itu kan jadi ITMI juga kan? Iya betul. Gerakan yang- Kalau dari perjuangan misalnya tahun 90-an gitu sampai tahun 2000 lah katakan, pijat itu bisa menjanjikan sekarang mana? Kenapa? Karena persaingannya yang sangat kompetitor kita sudah semakin luas. Jadi tidak hanya kompetitor pijat kita, bukan hanya dengan orang tunanetra, tapi dengan orang-orang yang lain tunanetra. Betul. Dan itu tidak bisa kita halangi. Jangan ini udah enggak. Itu kan bagian dari right, dari bagian hak asasi manusia kan begitu. Setuju. Akhirnya itu tuh nggak bisa gitu. Sebelum memang adanya payung hukum tentang itu. Tapi payung hukum kita kan hanya pada perlindungan keselamatan kerja dan lain sebagainya kan begitu. Nah, sementara kesempatan-kesempatan yang lain kayaknya kita belum siap. Ya, kita kesempatan-kesempatan lain kita siap. Ayo kita. Nah, oleh sebabnya menurut saya adalah satu-satunya, bukan satu, artinya menurut pemikiran saya, ayo kita bersatu. Kita membuat jejaring. Ya. Gitu. Kita membuat jejaring apapun jenis keterampilannya termasuk ini minuman ini kan. Misalnya, Ya. saya buka atau ada orang teman-teman buka pijat. Kenapa tidak diisi kulkasnya diisi minuman ini? Setelah dipijat minum ini kan jadi segar, ya nggak? Betul. Atau di sini misalnya teman-teman kita ada memproduksi sabun. Kenapa spraynya tidak diisi sabun dengan itu kan gitu? Enak nggak gara-gara? Betul. Iya kan? Iya. Ya itu kebersamaan ya. Ingat bahwa bukan hanya dari mana engkau harta kau dapatkan dan kemana engkau harta dibelanjakan. Saya terus terang Mbak Putri saya mengenal Mbak Pupin itu dari tahun 90. Tahun 90. Dulu masih di Ciputat. Masih di Ciputat. Dulu Mbak Pupin sering ada lomba. Saya suka jadi utusan tuh dari Cawang. Baca macam-macam lah ya. Gitu. Jadi saya udah mulai mengenal di situ. Raudatul Mahfufin. Raudatul Mahfufin kan berdiri tahun 83. Makanya saya kalau untuk bicara Raudatul Mahfufin sudah tidak asing lagi dan itu adalah menjadi mungkin menjadi bagian daripada keadaan saya dan itu saya gitu karena sama-sama perjuangan gitu. Oke deh Kak Sony, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Semoga next time bisa kesini lagi. Bisa. Ya kan? Podcastnya yang lain. Podcastnya yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Iya. Saya kalau saya podcast saya kayaknya kalau yang terlalu serius gitu saya nggak bisa karena iya orangnya seperti ini gitu ya. Gitu. Suka lucu dia. Saya kenal udah lama soalnya. Iya. Oke Kak, terima kasih banyak ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah membawa manfaat, membawa maslahat bagi khususnya tunanetra umumnya adalah bagi masyarakat di Indonesia. Mungkin di luar Indonesia juga kan ya? Insya Allah. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Oke, sobat Mahfufin, rohimakumullah. Nah, itu lu pakai rohimah. Rohimakumullah. Ada Bu Rohimah. Rohimah ada di rumahnya. Ya terima kasih banyak sudah menonton kami ya, mendengarkan podcast ini. Insya Allah semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Jadi yang belum kenal ITMI, tadi udah ceritain juga ITMI gitu. Nih ketuanya yang periode 2025-2030 ya. Tapi nggak ketuanya. Ketua. Untuk itu saya mungkin akhiri ya dengan ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.